أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه أجمعين ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah dengan izin Allah, rahmat dan keberkahannya kita bisa hadir kembali dalam majelis Sahih Bukhari yang insya Allah pada kesempatan ini kita melanjutkan bab masih terkait dengan adab ya ketika buang hajat ya. Adab ketika kita di WC ya atau di kamar kecil. Nah, adab yang berikutnya adalah babu la tustaqbalu al-qiblatu bi ghaitin aw baulin illa indal bina'i jidarin aw nahwihi. Bab tentang masalah tidak dianjurkan alias diharamkan menghadap kiblat bi ghaitin bagi orang yang buang hajat besar ya, buang air besar, au baulin atau buang air kecil. Jadi salah satu adab ketika orang buang hajat ya, baik buang air besar atau air kecil, itu jangan menghadap kiblat ya. Jangan menghadap kiblat ketika membuang hajatnya itu di tanah lapang ya, tidak ada tembok ya atau penghalang antara dirinya dengan arah kiblat. Illa indal bina'i, kecuali di sisi bangunan ya, jidarin tembok au nahwihi atau serupanya ya. Jadi kalau antara dirinya dan kiblat itu ada pembatas tembok ya, dinding ya, itu tidak ada masalah ya. Walaupun masalah ini nanti ada terjadi khilaf di antara ulama dalam masalah fikih ya. Baik, kita bacakan hadisnya. Babu man tabarraza ala labinatain. Bab orang yang buang hajat ala labinatain. Jadi duduk atau jongkok di atas dua bata ya. Jadi duduk kakinya itu jongkoknya di antara dua bata ya, atau dua batu gitu ya. Ya sama kayak WC sekarang itulah ya. Kalau dulu masih sangat tradisional supaya memudahkan ya, najisnya enggak nyiprat kemana-mana ya. Qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya ibni Sa'id an Muhammad ibni Yahya ibni Habban an ammihi Wasi ibni Habban an Abdullah ibni Umar annahu kana yaqulu inna nasan yaquluna idza qa'adta ala hajatika fala tastaqbil al-qiblata wala baitul maqdis. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, annahu kana yaqul, bahwa Abdullah bin Umar mengatakan, inna nasan, bahwasanya sesungguhnya manusia, yaquluna, mereka mengatakan, idza qa'adta ala hajati, ketika kamu jongkok ya untuk menuntaskan hajatmu, fala tastaqbil, maka jangan engkau
menghadap al-qiblata kiblat, wala Baitul Maqdis, dan jangan menghadap ke Baitul Maqdis. Ini ada tambahan hadis ini ya. Jadi kalau kita buang hajat tadi, jauhi arah kiblat, dan juga jauhi kiblat pertama umat Islam, yaitu Baitul Maqdis. Jadi dua kiblat ini nggak boleh dihadapkan untuk apa? Buang hajat ya. Jangan menghadap ke Baitul Maqdis atau kiblat ya, Baitullah ya, kiblat. Jangan menghadap ke Masjidil Haram ya ketika buang hajat ya. Faqala Abdullah ibn Umar, laqad irtaqaitu, sungguh aku naik ya, yauman, pada suatu hari, ala dhahri baitin, di atas rumah. Jadi naik atap gitu ya, rumah lana, rumah kita ya. Jadi suatu ketika Ibnu Umar nggak sengaja naik di atas rumah. Fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini, beliau sedang jongkok di antara dua kakinya, nempel di antara dua bata gitu ya. Labinatain itu dua bata atau dua batu ya, untuk buang hajat ya. Mustaqbilan Baitul Maqdis, menghadap ke Baitul Maqdis, li hajati, untuk buang hajat beliau. Nah, jadi ini juga menjadi dasar ya, ketika Ibnu Umar melihat Rasulullah menghadap ke Baitul Maqdis ya, dan jongkok di antara dua bata ya, atau dua batu itu ketika buang hajat. Artinya apa? Artinya tidak ada masalah ya ketika menghadap kiblat Baitul Maqdis ataupun kiblat ke Ka'bah, selama ada tadi itu ada penghalang atau ada apa? Dindingnya ya. Wa qala la'allaka minal ladzina yusalluna ala awraqihim faqultu la adri wallah. Qala Malik ya'ni alladhi yusalli wa la yartafi 'anil ardi yasjudu wa huwa lasikun bil ardi. Jadi ahibati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dari hadis ini Ibnu Umar tadi menceritakan ya, bahwa beliau melihat Rasulullah itu kalau buang hajat ya, jongkok ya, kakinya di antara ini tadi berada di dua bata ya. Makanya desain WC sekarang itu ya bagus ya, jadi jongkok itu untuk alas bagi kaki, kedua kaki ya, itu pengembangan daripada labinaten ya, bata atau batu ya. Ya sekarang mah udah praktis ya, sekarang sudah sangat praktis. Nah, bagaimana dengan WC duduk? Nah gitu ya. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW itu mengajarkannya tadi itu di atas ya, dua labinatain ya, jadi dua bata ya, untuk alas kakinya ya, karena itu lebih mudah ya, itu lebih mudah dan lebih aman gitu ya, untuk apa namanya, untuk buang hajat. Itu normalnya seperti itu ya. Ya kecuali kalau memang bagi orang-orang punya kendala fisik, misalkan susah untuk jongkok, ya pakai WC jongkok nggak ada masalah. Tetapi hukum asalnya itu kalau kita merujuk tadi bagaimana Rasulullah SAW mencontohkan ketika buang hajat, beliau itu di antara dua labinatain tadi ya, di antara dua bata ya, jongkok di antara dua bata. Jadi makanya WC apa namanya itu, WC yang biasa itu lebih mudah sebenarnya ya, daripada WC duduk ya, WC duduk ya. Tapi ya itu pilihan lah ya. Tapi kalau mau melihat Nabi seperti tadi ya, beliau itu ala labinatain ya, itu lebih praktis ya, itu lebih apa, lebih praktis dan lebih mudah ya.
Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum tadi ya, buang hajat menghadap kiblat, ulama sepakat ya, jumhur sepakat kalau dia memang di tanah lapang ya, di tanah lapang nggak ada penghalang sama sekali itu dilarang ya. Tapi kalau itu ada tembok ya, ada tembok atau ada penghalang antara dirinya dengan arah kiblat, baik kiblat Masjidil Haram ataupun kiblat Baitul Maqdis, ada penghalang, maka di situ terjadi khilaf di antara ulama ya. Tapi kalau tak terpaksa nggak ada masalah ya. Tetapi kalau bisa tadi itu dihindarkan ya, karena keluar dari khilaf ya, keluar dari khilaf masalah menghadap kiblat saat orang buang hajat ya, baik hajat kecil maupun hajat besar.